Makanya kalau kita servis nggak bagus, mana mungkin dia mau nelfonin. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah teman-teman, dimanapun Anda berada, tetap jaga sehat ya, jaga prokes. Oke teman-teman, topik kita kali ini kita mau bahas gimana sih kita mendapatkan referral dari customer lama. Nah pastinya nih teman-teman sales punya dong customer-customer yang existing. Nah supaya kita bisa juga mendapatkan referral dari mereka tuh ada nggak sih tips and tricksnya? Oke, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita lihat yang mulai berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo Sobat Sales, jumpa lagi dengan saya Namelani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai, halo. Sehat-sehat ya Coach? Sehat. Iya, ini soalnya kan musim hujan, Nggak panas. ngaruh, Bu. Enggak Itu ya? masalah mindset kan, Bu. Musim Iya. hujan, musim panas itu mindset. Apalagi kan sudah ada pawang sekarang ya. Ada Udah ada pawang. pawang. Iya nggak? Iya, pawangnya jauh di Mandalika. Oh itu enggak, Bu. Kita punya pawang sendiri dalam diri kita Oh gitu, masing-masing. iya. Iya dong. Kita kan yang penting punya pawang pikiran. Mesti punya pikiran yang mindset yang positif dalam menghadapi kehidupan. Ya nggak? Ah, iya. Lagi Oke. kita juga nggak perlu berhentiin hujan ya Coach ya? Nggak perlu, nggak perlu. Ya kita punya payung, ngapain bayar dia? Kalau nggak salah bayar pawang itu 100 juta ya masa dia? 100 juta, kita beli payung berapa, Bu? 20.000 paling 20 sampai 5, 100 ribu lah, boleh lah. Ya nggak? Iya, iya. Iya udahlah, ya nggak? Iya, Jangan iya. sampai nanti gara-gara kita geser, nanti sumur kering kita diomelin, ya nggak? Iya. Gitu, Bu. Oke, nah Nah, Coach ini nih kita mau bahas hari ini referral nih, gimana sih dapetin referral dari customer kita yang existing. Jadi kan gampang ada sih sebenarnya tips and jawabannya, Bu. triknya nggak? Ada. Jadi gini dulu, sebelum kita masuk ke referral ya, Bu. Sebenarnya pertanyaan menarik adalah kenapa sih customer mau ngasih referral? Hmm, Kenapa customer mau ngasih? Menurut Bu Ana apa? Karena kita minta. Selain minta, Hmm, pertanyaan kalau ibu jelek, servisnya, kira-kira mm-mm. mau ngasih nggak orangnya? Oh pastinya nggak ya, Nah takut itu dia. Nanti kalau maksud dia bilang, waduh saya. kalau saya kasih nanti Nah, malah petaka, iya ya nggak? nama dia dong jadinya yang nggak Nah, bagus. betul ya, sampai sini. Jadi artinya kesimpulannya adalah servis itu baru akan berjalan dengan baik jika kalau servis kita bagus. Mm-mm. Ya itu dulu ya, Ya. servis kita bagus. Jadi servis kita bagus, servis kita melayani yang bagus, dia puas, maka setelah dia puas barulah kita minta referral. Hmm. Jadi kata kuncinya bukan minta referral dulu, Bu, tapi dia puas dulu. Nah, Hmm. kalau dia sudah puas, yang jadi problem gini, Bu, para sales ya. Jualan nih, nggak pernah kontak, Mm-mm. nggak tahu mereka puas apa enggak. Betul? Totonya datang ujuk-ujuk minta database, minta referral. Dikasih nggak? Nggak bakalan. Hmm. Ya dong, Mm-mm. kontak nggak pernah, ngobrol nggak pernah, tapi minta referral. Harusnya gimana? Servis bagus, melayani bagus. Nah, pada saat kapan kita minta referral? Ketika mereka puas. Hmm. Ketika mereka puas, baru kita minta referral. Gitu, Bu Ana. Berarti simple aja ya sebenarnya Mm-mm. ya. Mm-mm. Tidak perlu ujuk-ujuk langsung minta referral gitu ya Coach ya. Enggak. Jadi memang ada proses yang kita buat puasin mereka dulu. Mm-mm. Jadi puasin tuh, jadi sales tuh sebenarnya pengertiannya pekerjaannya bukan hanya sekedar jualan, tapi bisa nggak memastikan bahwa perusahaan mendeliver apa yang dipromise, bahkan kita bisa give more than apa yang dipromise, memberikan Hmm. lebih daripada apa yang dia janjikan. Itu yang paling Hmm. penting. Mm-mm. Jadi ketika kita berikan sesuatu yang melebihi daripada yang dijanjikan, itu yang membuat customer kenal, wih keren dia. Nah gitu, Bu. Wah ini yang challenge-nya nih ya sahabat sales ya. Mm-mm. Jadi bukan melulu produknya kita aja yang bisa kita jual gitu kan. Mm-mm. Tapi gimana sales after service-nya berarti ya. Iya betul, bagaimana ngelayaninya. Bisa nggak misalkan sebelum sampai terjadi komplain, kita yang kontak dulu nanya, gimana cara melakukannya, bagus nggak? Sebenarnya mungkin bisa jadi teknisinya nggak punya waktu. Makanya kadang-kadang yang harus dilakukan para sales adalah dia datang bukan pada saat, dalam arti kadang-kadang dia seakan-akan melakukan pengecekan, ada yang problem nggak dan sebagainya. Itu sudah service, Bu. Hmm.
Itu sudah service gitu loh. Mhm. Gimana kabarnya? Gimana setelah memakai kami? Ada tantangan nggak? Ada challenge nggak? Nah, itu yang dibahas. Jadi Mmm. setelah itu barulah kita bisa minta data referral. Nah, oke. Berarti simpel ya, sahabat sales dimanapun Anda Mhm. berada, cuman tinggal tingkatkan service kita aja, gitu Dan kan? ya, service kita yang bagus buat mereka puas. Mmm. Kalau mereka Mhm. puas, mereka datang. Mereka nggak puas, ngomong sama kita. Biasanya kayak pedagang nasi kan, ya biasanya ngomong gitu ya. Anda puas, kasih tahu ke teman Anda. Kalau Anda nggak puas, kasih tahu saya. Nah, Mmm. itu yang pertama ya. Mhm. Setelah sudah puas, kemudian apa yang harus lakukan? Kita minta referral. Nah, cara mintanya gimana? Ya tinggal minta. Mhm. Kita bisa tanya, ada nggak teman-temanmu atau siapa, rekanmu atau kerabatmu yang kelihatannya membutuhkan produk yang sama seperti ini? Mmm. Kalau mereka nggak ngasih, ya nggak masalah. Tapi kalau mereka masih, bagus. Nah, pertanyaan, saya sudah punya data nih, referral. Kira-kira pertanyaannya ketika saya kontak, customer-nya bakal merespon? Belum tentu. Mmm. Belum tentu. Jadi ada penelitiannya, Bu. Mhm. Misalkan contoh ya, kalau Anda pakai referral, Anda kontak langsung ke customer, tingkat closing-nya itu sekitar 20 sampai 30% referral. Mhm. Jauh lebih bagus kalau yang memberi referral itu menelpon ke orangnya. Mhm. Misalkan contoh, Bu Ana, ini ada temanku loh. Ini keren banget loh, servisnya bagus banget. Ini kayaknya perusahaan lu butuh deh. Nah, tingkat closing menjadi meningkat. Menjadi bisa sampai 70%, Bu. Mmm. Nah, jadi artinya itu yang disebut namanya edifikasi. Makanya kalau kita servis nggak bagus, mana mungkin dia mau nelfonin. Kalau satu, servis kita nggak bagus. Kedua, nggak akrab. Mau nggak? Nggak bakalan, Bu. Mmm. Kalau dia akrab mau nggak? Mau. Dia akan ceritakan. Dia akan kasih cara. Gitu, Ibu. Mmm. Mhm mhm. Jadi memang perlu kedekatan juga ya dengan Perlu customer kita? kedekatan. Betul. Jadi perlu kedekatan supaya akhirnya hubungannya akrab, jadi mereka mau. Mmm. Jadi Ya sebenarnya ya nggak ya. sulit kan? Iya, mhm. Nggak sulit. Jadi yang penting adalah bagaimana dia mau telepon. Tapi pertanyaan yang menarik. Itu ada rumusnya, Bu. Nah, Heeh. biar saya nggak lupa, Bu. Lebih baik saya baca ya. Nah, oke, Mas Adi ada? Nah, ini dia. Nah, ini Bu catatannya nih. Kebetulan catatan saya ini kamus nih ya. Rumusnya gampang banget, Bu. Jadi Mhm. trust itu didapat dengan cara kredibilitas ditambah reliability, ditambah intimacy, dibagi self orientasi. Wah, ada rumus matematika ya. Wah, udah kayak matematik ini ya. Jadi sales aja belajar matematik, padahal itu adalah Mhm. ilmu yang paling saya hindari dulu ya, Bu ya. Kalau Ibu Ana kan memang pinter matematik, kalau Wah, saya enggak agak-agak juga, problem ya. enggak lah. Ya, Ibu lebih pintar pada saya kan. Cuma Berkaitan cuman dengan tahu 1+1 aja. itu merendah ya. Biasanya ini kalau orang-orang merendah, you know lah ya apa yang terjadi ya. Oke, kita lanjut. Self orientasi apa, Bu? Jadi nanti di sini tulisannya ya. Jadi self orientasi apa? Self orientasi itu muka pengen kita. Kita punya niat. Niat kita pengen jualan. Itu self orientasi. Jadi misalkan contoh, saya mau jualan sama Ibu nih. Gue punya niat nih jualan sama Ibu. Gue niat banget gue minta referral dari lu. Itu berarti self orientasi. Mmm. Boleh apa enggak? Boleh Boleh. ya? Ya masa nggak Mmm. boleh? Ya boleh. Self orientasi. Jadi itu yang pertama, Bu. Self orientasi. Kita punya niat. Tapi ingat ya, tadi faktornya pembagi. Mhm. Pertanyaan menarik, Bu. Tadi kan ada 3 ya. Kredibilitas, tambah reliabilitas, bagi intimasi, dibagi self orientasi. Mhm. Berarti angka yang bagus adalah semakin banyak yang 3 di atas dibagi self orientasi, maka dia trust sama kita. Mmm. Masuk akal, Bu? Mhm. Kalau self orientasi muka kita sales banget, maka angka di bawah lebih tinggi, betul nggak, Bu? Mhm. Dibandingkan angka yang di atas. Betul? Maka apa yang terjadi? Trust? Tidak. Saya ambil contoh, Ibu jualan nih. Kredibilitas apa nih?
Kredibilitas itu adalah ketika ibu berbicara, dia percaya kalau ibu bisa bantu dia. Hmm. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita presentasi, customer percaya nggak kalau ibu bisa bantu dia? Itu yang disebut namanya kredibilitas, kata-kata kita. Mm-mm. Jadi makanya kalau ibu lihat, kenapa ketika misalkan saya maju meeting, kenapa customer percaya sama saya? Karena perkataan saya benar-benar begitu meyakinkan, gerakan body language saya meyakinkan, maka mereka muncul kredibilitas. Mereka menilai saya, oh bagus ya kredibilitasnya, kayaknya masuk akal. Jadi yang diomong make sense banget. Yang pertama. Yang kedua adalah reliability. Reliability adalah tindakan kita. Jadi tindakan kita. Bagaimana dia bisa tahu bahwa tindakan kita bagus? Kita bisa menceritakan pengalaman-pengalaman kita membantu korporat-korporat yang pernah kita tangani. Itu adalah reliability. Pertanyaan menarik. Kalau dia mau diminta referral, berarti apa? Dia kredibel nggak? Apa yang dia ngomongin sesuai. Reliability artinya ketika dia ini ngomongin, dia juga membantu. Maka service excellent kan rumusnya. Kalau nggak service excellent, nggak mungkin. Yang ketiga adalah intimacy. Intimacy jelas dong. Akrab dong. Baik dong. Bukan sekedar jualan. Baru dibagi self orientasi. Maka jualan baru bisa terjadi. Seperti itu ya. Makanya bisa kasih referral baru. Jadi kalau Mama tanya, Coach, berarti kesimpulannya kalau kita presentasi ke customer gimana? Yaitu punya nggak 3 unsur itu? Seandainya saya nggak punya unsur berkaitan dengan emosi, intimacy. Paling nggak kita punya 2 kan, Bu? Punya apa? Credibility-nya. Dan reliability. Dibagi self orientasi. Jadi jangan dari awal kelihatan tujuan saya datang ke sini adalah untuk menawarkan, ketahuan self orientasinya. Sampai sini oke? Jadi makanya kenapa credibility dan reliability menjadi bagian yang penting walaupun kita belum akrab. Itu dulu. Kalau sudah, apalagi referral, berarti 3-tiganya harus bagus. Itu gak jawabannya, Bu. Wah, menarik ya. Berarti sebenarnya tidak sulit juga untuk mendapatkan referral ya dari. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Tidak sulit. Ya tidak sulit untuk mendapatkan referral, tapi yang paling sulit adalah bisa nggak mereka maintain secara terus-menerus, itu yang repot. Yang kebanyakan para sales nggak ada yang kayak gitu, Bu. Mereka hanya pukul, kabur, begitu mereka nggak ada order, mereka cari lagi customer lama, bisa begitu. Ya. Perlu dipikirkan itu berarti ya. Oke, ya sahabat sales dimanapun Anda berada, menarik sekali bincang-bincang kita kali ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan di YouTube channel kita supaya YouTube channel ini terus bertumbuh ya. Nah, sahabat sales, ini saya lihat di sini kita ada yang gambar yang Iklan ini. gerak-gerak ya. Iya, ini iklan, Bu. Iklan ya. Iya. Oh, Ini oke. sekarang, Iklan apa nih? nah ini Coach? menarik nih. Jadi ada platform namanya OnBody untuk menurunkan berat badan. Dan bukan hanya menurunkan berat badan, bahkan di OnBody itu juga termasuk untuk masalah pinggang, gangguan pinggang, dan juga berkaitan dengan masalah, kalau nggak salah, gangguan seksual ya, Bu ya? Untuk pria kalau nggak salah. Apalagi di pandemi ini kan banyak yang ini ya di depan laptop, Iya, depan komputer gitu ya. laptop, Jadi kayaknya pegel-pegel pinggang dan leher sebagainya. gitu ya, Betul. bahu. Nah, yang Iya. kedua di sini juga ada namanya Pasti Prestasi. Di Pasti Prestasi ini adalah platform pelatihan online ya, yang dimana itu banyak banget pelatihan-pelatihan yang tapi hanya 2 jenis pelatihan, Bu. Oh ya, apa aja nih? Hanya berkaitan dengan leadership dan hanya berkaitan dengan selling dan marketing. Kami platform yang tidak ada lagi yang lain, cuma hanya 2. Jadi pastiprestasi.com. Oke. Ya. Jadi pastiprestasi.com. Jadi ini udah di pastiprestasi.com. Jadi platform online, Bu. Nah, tapi kalau untuk pelatihan Sudah pasti ya berprestasi. pasti itu. prestasi. Wah, Jadi inilah jawabannya. Jadi kalau mengundang kita kemana? Masuknya beda ke corporaconsulting.com atau ke deskripsi, caption, ada nomor telepon yang bisa dikontak dan nanti bisa kontak kita dan kita bisa bicara mengenai timnya dia. So, itu aja mungkin. Iya, itu aja. So, akhir kata saya Coach Anton Syarif dan Saya Namilani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai Salam jumpa. performance. Salam performance.